Siapa yang kenal dirinya, dia sungguh kenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan yang terjadi di dalam banyak hal, manusia ini seringkali lupa kalau cara pandang kita, cara lihat kita itu harus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Cara pandang kita harus cara pandang yang sesuai dengan maunya Allah, ya, sesuai dengan kehendak Allah, dan sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita pakai nafsu kita, gak boleh pakai hawa atau bahasa Indonesianya ego. Kadang-kadang kan orang hawa nafsu, mungkin pemirsa belum paham bedanya. Hawa itu beda dengan nafsu. Kalau nafsu bisa positif, bisa negatif. Kalau hawa itu selalu negatif. Ya, nggak bisa hawa itu positif, karena hawa adalah ego. Ya, ego mau menang sendiri, mau jadi yang paling dengan merendahkan orang lain. Itulah hawa. Hawa ini seringkali tidak dirasa oleh yang punya. Kita sebagai yang punya hawa suka nggak ngerasa kalau dalam bertindak, dalam berucap, dalam bersikap sebetulnya yang muncul hawa kita. Dan hawa itulah sesuatu yang dulu menyebabkan iblis yang sudah punya pangkat yang cukup tinggi, mimpin para malaikat, iblis itu dilaknat selama-lamanya lantaran menggunakan egonya, nggak mau dikalahkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nggak mau. Saya lebih hebat dari Adam. Saya yang mimpin malaikat. Saya udah lama berjuang. Nabi Adam baru dimunculkan. Nah, kalau kita hidup nggak bisa kenal diri kita sendiri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia sungguh kenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita nggak kenal diri kita, unsur-unsur di diri kita, maka kita nggak mungkin bisa kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat kenalan sama Allah itu harus bisa menyingkirkan hawa, mengendalikan nafsu, baru nanti hatinya itu bisa kenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang sederhana. Hidup kita ini banyak nikmat atau banyak masalah? Banyak nikmat. Tapi yang sering diomongkan orang nikmat atau masalah? Masalah. Berarti hidupnya bisa tidak merasakan nikmat? Seharusnya bisa, tapi nyatanya tidak. Kenapa tidak? Sedikit masalah bisa menyingkirkan banyak nikmat. Contoh, temanten baru. Itu kan katanya ya, karena saya manten lawas. Harus nanyanya sama temanten baru. Temanten baru itu katanya senangnya luar biasa. Temanten baru itu karena bisa merasakan senangnya jadi temanten, masalah yang namanya hutang itu bisa terlupakan. Hutang lupa, ini lupa, karena senangnya itu dia sadari, menguasai sekujur tubuhnya. Sehingga dia bisa melupakan hal-hal yang gak enak, yang kecil-kecil itu. Nah, sementara Allah Ta'ala kasih kita nikmat yang luar biasa banyak. Dari mulai nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan lain sebagainya. Tapi kenapa sedikit masalah bisa merusak semua nikmat? Nah, itu karena kita masih ada nafsu, masih ada ego, sehingga gak bisa mengenali Allah yang nyayangi kita. Gak bisa mengenali Allah yang sangat perhatian sama kita. Gak bisa mengenali Allah yang selalu ada untuk kita. Masya Allah, yang muda-muda itu, kalau ada laki-laki ngomong, aku akan selalu hadir untukmu, wah, senengnya luar biasa. Kalimatnya gitu, aku akan selalu hadir untukmu. Bahagia dia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir untuk makhluknya, untuk ciptaannya, untuk hamba-hambanya. Hadir dengan segala kemahaannya Allah, Maha Kuasa, Maha Bisa, dan lain sebagainya. Tetapi kita nggak merasakan kehadiran itu. Kita merasakan karena kita belum menggunakan
pandang ilahiyah, belum menggunakan cara pandang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah judulnya melihat dengan cara pandang Nabi Muhammad SAW. Harus bisa menghilangkan ego kita, mengendalikan nafsu kita, dan menjadikan diri kita tidak ada. Yang ada hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalau udah bisa begitu, oke.